Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafial Farizi dengan NPM 221506172 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence secara singkat. Langsung saja. Yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang bisa sistem komputer yang diprogram untuk dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, atau sistem kecerdasan buatan adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Pada tahun 1978, definisi definisi AI itu sendiri yang pertama adalah thinking humanly, yang dimana kecerdasan buatan bisa berpikir seperti halnya manusia. Lalu ada Lalu definisi itu berubah pada tahun 1992, yang dimana menjadi thinking rationally, yaitu sistem kecerdasan buatan memiliki kemampuan berpikir secara rasional. Kemudian, maaf, pada tahun 1990 berubah menjadi acting humanly. Jadi dari thinking humanly kita ke acting humanly, yaitu sistem kecerdasan buatan dapat bertindak layaknya manusia. Lalu pada tahun 1992 thinking rationally, yaitu kecerdasan buatan memiliki kemampuan berpikir secara rasional. Lalu, pada tahun 1998 sampai sekarang, sistem AI atau kecerdasan buatan, definisinya adalah sistem yang memiliki kemampuan bertindak secara rasional. Lalu, kemudian di sini ada 4 teknik dasar dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama, ada searching, yang mana searching itu adalah teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Lalu ada yang kedua, ada reasoning, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian ada planning, yaitu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Lalu ada learning, yaitu teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Nah, pada teknik searching yang ada blind search, yang dimana blind search sendiri adalah metode pencarian yang tidak memiliki informasi awal. Nah, blind search ada dibagi lagi menjadi breadth first search dan depth first search. Breadth first search adalah model pencarian yang memakai metode melebar, yang dimana pencarian BFS dilakukan dari node akar terus ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya, demikian pula dari kiri ke kanan sampai ditemukan solusi. Lalu ada depth first search yang merupakan bagian blind search juga, yaitu algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kemudian teknik searching ada juga heuristic search, adalah metode pencarian dalam memecahkan suatu persoalan berdasarkan informasi yang ada atau tersedia. Lalu di sini ada reasoning. Reasoning reasoning sendiri, teknik reasoning ada rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty. Nah, metode rule based adalah salah satu metode untuk membangun sebuah sistem, salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang dimiliki basis pengetahuan. Lalu ada case based adalah salah satu metode untuk membangun sebuah sistem yang bekerja dengan cara mendiagnosa kasus baru berdasarkan kasus lama yang pernah terjadi dan memberikan solusi kepada kasus baru berdasarkan kasus lama yang memiliki nilai kemiripan tinggi. Lalu kemudian pada planning ada goal stack planning dan constraint posting. Kemudian pada learning, teknik learning
Eh, ada tiga, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning adalah metode di mana algoritma dilatih menggunakan data berlabel. Sementara unsupervised learning berfokus pada analisis data tanpa adanya label. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ada gambar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dibagi menjadi input layer, hidden layer, dan output layer. Eh, Input layer seperti namanya, lapisan ini menerima input dalam beberapa format berbeda. Input yang diterima adalah data yang ingin diproses atau dipelajari oleh jaringan. Kemudian ada hidden layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer, yang menjembatani lapisan input dengan output. Dari unit input layer, data dapat melewati satu atau lebih hidden layer. Tugas hidden layer adalah mengubah input menjadi sesuatu yang dapat digunakan unit output. Selain itu, lapisan ini melakukan semua perhitungan untuk menemukan fitur dan pola tersembunyi. Lalu ada output layer, masukan atau input melewati serangkaian transformasi menggunakan hidden layer. Pada akhirnya menghasilkan output yang dibawa menuju lapisan ini. Jaringan saraf tiruan mengambil input dan menghitung jumlah bobot dari input dan bias. Perhitungan ini direpresentasikan dalam bentuk fungsi transfer. Itu saja pengertian AI secara singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.